Misteri Pulau Jawa yang belum terpecahkan hingga saat ini. Pulau Jawa merupakan satu dari 5 pulau terbesar di Indonesia. Pulau Jawa sendiri diapit oleh 2 pulau, yaitu Pulau Bali di sebelah timur dan Pulau Sumatera di bagian barat. Tidak hanya itu, Pulau Jawa juga diapit oleh 2 lautan, yaitu Laut Jawa di sebelah utara dan Samudra Hindia di bagian selatan. Jawa juga memiliki banyak adat maupun kebudayaan yang sangat beragam dan selalu berkaitan dengan hal-hal yang berbau mistis. Sehingganya tidak heran jika terdapat banyak misteri tentang tanah Jawa ini. Berikut ini beberapa misteri tentang tanah Jawa yang dirangkum dari berbagai buku dan sumber yang sangat penting untuk kita ketahui. Misteri Syekh Subakir. Syekh Subakir merupakan sosok wali Songo periode pertama yang diutus oleh Khalifah dari Kesultanan Turki Utsmaniyah, Sultan Muhammad I, untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara. Dan kedatangan Syekh Subakir di tanah Jawa ini sebelum Sunan Gunung Jati maupun Wali Songo pada umumnya. Dan ini juga tercatat dalam Atlas Wali Songo karya Agus Sunyoto. Dan di Indonesia, gelar Syekh biasanya digunakan oleh para mubaligh keturunan Arab atau para ulama akbar dan berbakat pada agama Islam. Mereka yang menyebarkan nasihat berdasarkan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah maupun yang menyebarkan faham yang bersifat tasawuf. Namun, tidak banyak orang yang mengenal tentang sosok Syekh Subakir. Konon, Syekh Subakirlah yang bisa mengusir para makhluk halus yang mendiami tanah Jawa. Syekh Subakir juga masih memiliki hubungan erat dengan sebuah tugu yang berada di puncak Gunung Tidar. Konon, Pulau Jawa saat itu masih merupakan hutan belantara, angker, dan dipenuhi makhluk halus dan jin yang jahat. Lalu diutuslah Syekh Subakir yang ahli dalam meruqyah, ekologi, meteorologi, dan geofisika ke tanah Jawa. Beliau kemudian diutus secara khusus untuk menangani masalah-masalah gaib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa ketika itu. Dan berdasarkan versi babat tanah Jawa, setelah sampai ke Nusantara, Syekh Subakir yang menguasai ilmu gaib dan dapat menerawang makhluk halus, mengetahui penyebab utama kegagalan para ulama pendahulu dalam menyebarkan ajaran agama Islam ini. Sehingganya Syekh Subakir ini sangat terkenal hingga sekarang. Misteri Gunung Tidar. Di puncak Gunung Tidar terdapat sebuah tugu yang dipercaya sebagai paku tanah Jawa. Jika tugu ini dicabut, maka seluruh tanah Jawa akan mengalami bencana yang sangat hebat. Gunung Tidar juga dikenal angker, pasalnya siapapun yang datang dipercaya akan meninggal. Dan hingga saat ini Gunung Tidar menjadi sebuah tempat ritual. Tidak hanya itu, Gunung Tidar juga digunakan untuk tempat ziarah. Hal ini dikarenakan ada sebuah makam keramat yang berada di sana. Asal-usul penamaan Gunung Tidar memiliki banyak versi. Versi terbanyak menyebutkan bahwa nama gunung itu berasal dari 2 kata dalam bahasa Jawa, yaitu mati dan modar atau tidar. Konon, Gunung Tidar merupakan pusat kerajaan gaib di Pulau Jawa karena dihuni bangsa jin pada zaman dahulu. Sehingga menurut mitos yang berkembang, siapapun yang masuk ke area Gunung Tidar dipastikan akan meninggal. Misteri Semar. Semar merupakan sosok tokoh kesenian wayang kulit dari Jawa. Dan Semar sendiri digambarkan dengan seorang pria berperut buncit dan memiliki 3 orang anak, yaitu Gareng, Petruk, dan Bagong. Semar diperkirakan seorang penghuni tanah Jawa paling tua dan masih menyimpan banyak misteri hingga saat ini. Banyak yang berspekulasi kalau Semar masih menjaga dari ujung hingga pangkal tanah Jawa. Dan asal-usul Semar konon ditemukan dalam karya sastra zaman kerajaan Majapahit yang bertajuk Sudamala. Dalam kisah itu, Semar disebut sebagai abdi dari Sadewa. Bukan sekedar abdi, dia juga dianggap sosok yang selalu menebar humor untuk memecahkan ketegangan. Nama Semar konon berasal dari bahasa Arab, yaitu Ismar, yang dalam pengucapan dialek Jawa menjadi Semar. Ismar berarti paku yang fungsinya sebagai penguat. Itu adalah pendapat mengenai Semar ini. Dan tubuhnya yang bulat merupakan simbol dari bumi, tempat tinggal semua makhluk hidup. Wajahnya selalu tersenyum meski matanya sembab, merupakan simbol dari suka dan duka. Dalam kisah pewayangan, dia disebut sebagai putra Sang Hyang Wisesa.
yang diberi anugerah berupa mustika manik Astagina yang memiliki 8 daya, yaitu tidak pernah lapar, mengantuk, jatuh cinta, lelah, sakit, kepanasan, dan kedinginan. Dan 8 daya itu diikat pada rambutnya yang membentuk kuncung. Pada Museum History of Java ada patung Semar yang ditemukan di salah satu punten berundak di Jawa Barat juga. Jika kita menganalisis hal tersebut, maka disepakati oleh para ilmuwan bahwa adanya keyakinan terhadap Dewa Semar adalah pada masa praaksara akhir, yaitu zaman Megalitikum. Secara sosiologis, masyarakat waktu itu ada pada masa prasejarah tingkat lanjut atau akhir sudah mengenal sistem kepercayaan, yaitu pemujaan terhadap dewa, yaitu terhadap Dewa Semar ataupun sistem Sang Hyang Taya melalui tokoh Semar, dan bukan paham animisme dan dinamisme yang diketahui banyak orang. Penghuni pantai selatan. Mungkin misteri yang satu ini sudah terkenal di telinga masyarakat yang tinggal di Pulau Jawa, terutama bagian pesisir selatan. Mereka meyakini kalau ada sosok ratu yang menjaga pantai selatan, dan ratu tersebut dikenal dengan sebutan Ratu Nyi Roro Kidul. Konon, jika ada pengunjung yang menghilang saat berenang di pantai selatan, mereka akan dijadikan budak oleh Ratu Nyai Roro Kidul tersebut. Dan tidak hanya itu, pengunjung juga dilarang mengenakan baju dengan warna tertentu. Pasalnya, warna tersebut dapat memancing perhatian dari Ratu Pantai Selatan ini. Mungkin sampai sekarang kepercayaan tersebut masih ada di pantai selatan tersebut. Misteri tradisi malam Suro. Suro merupakan pergantian tahun Islam, yaitu 1 Muharram. Biasanya masyarakat Jawa melakukan berbagai ritual atau tirakat, mulai dari lelean atau tidak tidur semalam suntuk, atau tuguran, perenungan sambil berdoa. Bahkan, sebagian orang memilih bersemedi di sebuah tempat yang disakralkan, seperti puncak gunung, pohon besar, ataupun makam keramat. Dan perlu diketahui bahwa tradisi malam Suro ini sudah dikenal sejak masa pemerintahan Sultan Agung, yaitu pada tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Mengutip dari berbagai sumber, nama Suro diciptakan oleh Sultan Agung Adi Prabu Hanyakarakusuma sejak kerajaan Mataram Islam. Konon, kalender Saka atau kalender Jawa dan Hindu yang ingin dirubah oleh Sultan dengan tujuan untuk bisa sepadan dengan penanggalan Islam. Di balik itu, Sultan juga ingin menyatukan dua kubu masyarakat Jawa yang terpecah akibat berbeda keyakinan, yaitu penganut kejawen atau kepercayaan orang Jawa dengan putihan, yaitu kepercayaan Islam. Konon katanya, pada malam itu banyak sekali makhluk-makhluk gaib berkeliaran. Dan dari kepercayaan masyarakat kejawen, 1 Suro adalah malam di mana ritual kebudayaan harus dijalankan. Sangat banyak misteri mengenai tanah Jawa yang belum kita ungkap dan perlu kita ketahui lebih dalam lagi. Ini hanya sekilas mengenai berbagai misteri di tanah Jawa dan beberapa ulasan mengenai mitos-mitos yang terdapat di tanah Jawa tersebut. Percaya atau tidak, beberapa masyarakat Jawa masih mempercayainya dan melakukan hal tersebut hingga sekarang. Itu adalah sebagian dari budaya dan keluhuran yang terdapat di tanah Jawa ini. Bagaimana menurut tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya sangat banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya, jangan lupa subscribe dan klik icon lonceng berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.